Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu wa ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam Al-Quran itu terdapat ketentuan di dalam membacanya. Jadi membaca Al-Quran itu harus ada ketentuannya. Yang dimaksud dengan ketentuan di dalam Al-Quran tersebut adalah hukum tajwid. Jadi segala sesuatu yang mengandung hukum bacaan di dalamnya termasuk tajwid. Baik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai apa itu hukum qalqalah. Hukum qalqalah. Baik, sebelum masuk lebih lanjut, siapa yang pernah mendengar apa itu qalqalah? Belum. Jadi qalqalah adalah salah satu sifat huruf hijaiyah. Jadi qalqalah di sini adalah huruf yang dibaca memantul, artinya pantulan. Pantulan atau memantul. Qalqalah adalah huruf tertentu di dalam Al-Quran yang dibaca dengan suara memantul. Jadi huruf-huruf tertentu di dalam Al-Quran yang dibaca dengan memantul. Baik, mengenai huruf qalqalah, ada berapakah huruf-huruf qalqalah? 5. Ada 5. Baik, huruf qalqalah ada 5 huruf. Huruf yang pertama, huruf ba. Kemudian yang kedua, jim. 3, huruf da. Kemudian huruf o. Kemudian huruf o. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, o. Baik, untuk lebih mudah menghafalnya, itu disingkat menjadi baju di toko. Baju di toko itu merupakan singkatan agar mudah menghafal kelima huruf qalqalah. Baik, setelah mengetahui apa itu qalqalah, kemudian huruf-huruf qalqalah, jenis-jenis qalqalah itu dibagi lagi. Ada berapakah jenis-jenis qalqalah? Ada 2. Jenis qalqalah atau qalqalah itu dibagi menjadi 2. Baik, yang pertama qalqalah subro. Qalqalah subro. Kemudian yang kedua, qalqalah kubro. Baik. Arti dari subro. Apa arti dari subro? Kecil atau yang dibaca tipis. Kecil atau tipis. Kemudian kubro kebalikan dari kecil. Besar atau tebal. Jadi di dalam hukum qalqalah itu dibagi menjadi 2
jenis. Yang pertama qalqalah Subro. subro, kemudian yang kedua qalqalah Kubro. kubro. Qalqalah subro adalah huruf, kelima huruf ini salah satunya berada di tengah ayat. Jadi huruf qalqalah baju di toko itu berada di tengah ayat dan berharokat sukun. Contohnya di dalam surah Al-Ikhlas ayat terakhir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat sebelum ayat terakhir. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, huruf qalqalah di sini ada huruf apa? Huruf dal. Jadi huruf dal ini berharokat Sukun. berada di tengah-tengah Ayat. ayat. Di sini maksudnya di tengah-tengah ayat adalah yang ini ujung ayat, akhir ayat, huruf da. Huruf da ini merupakan ujung dari ayat. Kemudian huruf yang pertamanya lam. Kemudian huruf yang di tengah-tengahnya ada, ini huruf tengah-tengahnya. Jadi huruf da ini termasuk di bagian tengah ayat. Jadi salah satu huruf dari baju di toko yang disukunkan di tengah-tengah ayat maka dibaca memantul dengan tipis. Jadi qalqalah subro adalah dipantulkan dengan tipis. Kemudian qalqalah kubro. Qalqalah kubro sini kebalikan dari qalqalah subro. Jadi salah satu huruf dari baju di toko itu berada di akhir ayat. Maka dibaca dengan memantul tebal. Jadi dipantulkan dengan tebal. Contohnya di sini. Lam yalid wa lam yulad. Jadi huruf lad da ini merupakan salah satu huruf qalqalah yang dibaca sukun di akhir ayat. Jadi hukum bacaan yang ini adalah qalqalah dipantulkan dengan cara bacanya. Yang qalqalah subro itu dipantulkan dengan tipis. Lam yalid. Agak sedikit tipis. Kemudian yang qalqalah kubro itu dibaca dengan tebal. Lam yalid wa lam yulad. Yang di ujungnya lad. Tebal. Baik, sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk pertanyaan mengenai pengertian huruf dan pembagian dari qalqalah. Bagaimana contoh qalqalah kubro dan huruf qaf? Baik, untuk pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimanakah contoh qalqalah dari huruf qaf? Qalqalah kubro. Contoh dari qalqalah kubro dari huruf qaf. Qalqalah kubro tadi adalah qalqalah yang di akhir ayat. Jadi contohnya adalah di dalam surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi salah satu contoh dari qalqalah kubro dari huruf qaf adalah di dalam surah Al-Falaq ayat pertama. Yaitu di dalamnya ada falaq di belakangnya. Jadi dipantulkan dengan tebal. Falaq. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Baik, untuk yang ini sudah dipahami? Sudah paham? Untuk mengetahui lebih lanjut dari qalqalah, mari kita dengarkan pembacaan dari Quran surah Al-Balad. Ini merupakan salah satu surah yang banyak di dalamnya hukum qalqalah. Baik itu qalqalah subro maupun qalqalah kubro. Di dalam surah Al-Balad 1-6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت
حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا صدق الله العظيم. Dari surah yang dibacakan tadi itu mengandung hukum bacaan qalqalah. Misalkan di ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Jadi hukum bacaan la uq di situ itu mengandung hukum bacaan qalqalah sugro yang berada di tengah-tengah ayat. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa anta hillum bihadzal balad. Hukum bacaan huruf da yang di ujung tadi, lad, itu merupakan hukum bacaan qalqalah kubro yang dimatikan di akhir atau disukunkan di akhir ayat. Mengenai hukum bacaan qalqalah ini dapat diterapkan di dalam membaca Al-Quran, karena di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak huruf qalqalah di dalamnya. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Sekian yang dapat saya ajarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.